Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para rekan-rekan saya, teman-teman saya. Pada kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengisi BKD menggunakan aplikasi Sister. Dan BKD melalui Sister ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang mana memang mulai diterapkan pada semester ini ya. Dan untuk semester ini juga Bapak Ibu harus sudah mengisi BKD untuk semester genap tahun 2020-2021 dan sekarang sudah tahun akademik 2021-2022 semester ganjil. Kita juga harus sudah mengisi BKD melalui Sister. Oke, supaya lebih cepat lagi kita langsung saja bagaimana sih cara mengisi BKD melalui Sister. Oke, yang pertama biasa Bapak Ibu masuk ke website Sister. Ini tergantung dari kampus Bapak Ibu ya. Kalau kami dari Stisit masih menggunakan domain LLDT 4, jadi servernya kami masih menginduk ke LLDT 4. Oke, silakan login. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal menu ke kiri saja di bawah. Di sini ada layanan BKD. Nah, di sini ada rekap kegiatan dan di bawahnya ada asesor BKD. Nah, asesor BKD ini digunakan untuk apabila Bapak Ibu sudah menjadi asesor ya, nanti aksesnya di sini. Dan karena kita posisinya sebagai dosen, rekapnya kliknya pada menu rekap kegiatan. Oke, nah di sini sudah muncul infonya. Di sini ada pedoman yang bisa diunduh, terus surat pengantar dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa periode yang dibuka. Di sini yang dibuka adalah semester genap tahun 2020-2021. Yang mana di sini untuk rencana nanti ke depan ini harus diisi dulu laporan kinerjanya ya. Jadi ini belum bisa diisi apabila kita belum mengisi laporan kinerja. Untuk itu silakan diklik saja isi laporan kinerja ini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang disampaikan ya, informasi untuk dosen. Ini penarikan kinerja pada tanggal 15 Januari dan seterusnya, periode penilaian sampai tanggal 30 Oktober. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti pengisiannya melebihi dari batas penilaian ini. Jadi nanti diisi ya tidak akan ternilai nanti ya oleh asesor juga. Nah, selain itu di sini ada beberapa menu, ada biodata, di sini berisi data-data Bapak Ibu ya. Di sini apabila misalkan ingin ada update data, silakan klik update biodata. Nanti akan muncul. Nah, biodata tidak berubah karena memang data ini sudah data yang terbaru gitu ya. Jadi untuk mengubah data ini Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya di sini, tapi di biodata di profil dosen ini ya, data pribadi dan seterusnya. Dan selanjutnya di sini ada menu pelaksanaan pendidikan. Di sini berisi dari kegiatan Bapak Ibu dalam melaksanakan pendidikan. Nah, di sini ada kualifikasi atau diklat. Ya, ini untuk diklat prajabatan golongan 3, ini untuk CPNS. Yang selanjutnya untuk melaksanakan perkuliahan tutorial tatap muka, ini sudah ada ya Bapak Ibu mata kuliahnya. Yang memang mata kuliah ini dari penginputan operator pada dikti. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa menginput ini otomatis diinput oleh operator pada dikti. Misalkan ini ada satu mata kuliah yang kurang ya, ternyata ngajarnya kita di PDikti ada 4 mata kuliah. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, tarik kinerja dari portofolio. Nah, oke, jadi nanti akan muncul. Nah, ini jadi ada 4 mata kuliah ya, Bapak Ibu, yang tadinya ada 3 mata kuliah, gitu ya. Yang selanjutnya di bawah juga ada membimbing. Ini diambil dari menu pelaksanaan pendidikan bimbingan mahasiswa. Nah, di sini pelaksanaan pendidikan dan bimbingan mahasiswa. Ini juga memang tidak bisa diinput oleh kita ya, di Sister ini diinput oleh operator pada dikti. Kalau misalkan Bapak Ibu diinput oleh operator pada dikti dan ingin memunculkan bimbingan mahasiswa, ya tinggal klik saja di sini tarik kinerja portofolio. Kita coba klik apakah saya ada diinput oleh membimbing. Coba kita di bawah.
Nah, ternyata memang membimbing seminar ini saya tidak ada. Yang selanjutnya apakah membimbing KKN ada? Tapi tinggal sama seperti itu ya. Di sini ada tarik kinerja portofolio. Kalau memang belum muncul di sini ya. Oke, dan seterusnya di bawah juga sama. Ini hampir sama dengan POPAK ya. Di sini menduduki jabatan di perguruan tinggi, tugas tambahannya apa? Ya, ini sehingga tinggal diinputkan saja ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada menu pelaksanaan penelitian. Ya, menu pelaksanaan penelitian ini kegiatan yang memang datanya diambil dari menu pelaksanaan penelitian publikasi karya. Jadi data ini diambilnya dari sini, pelaksanaan penelitian, di sini ada publikasi karya ya. Dan biasanya Bapak Ibu dalam hal mengisi publikasi karya ini ada dua cara. Yang pertama caranya menginput secara manual di sister tersebut. Cara yang kedua adalah dengan mensinkronkan dengan Sinta ya, biasanya bisa seperti itu. Nah, ini yang muncul di BKD ini merupakan data yang diambil dari pelaksanaan penelitian publikasi karya. Ini ada dua, misalkan Bapak Ibu ada kurang ya, ada beberapa lagi penelitian yang belum masuk ya, tinggal diinput saja di publikasi karya ya, di pelaksanaan penelitian publikasi karya, lalu tinggal ditarik kinerja dari portofolio. Klik sini nanti atau disinkronisasi atau di refresh nanti akan muncul penelitian lainnya apabila nanti Bapak Ibu ada di publikasi karya tersebut ya. Yang selanjutnya di bawahnya juga sama, ini hasil penelitian yang didiseminasikan, terus ada hasil penelitian kerjasama industri, bentuk penugasan ya atau dari lembaga lainnya, terus ada menerjemahkan buku ilmiah, di sini ada mengedit, menyunting karya ilmiah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Misalkan di sini ada haki dan ada di inputnya di pelaksanaan penelitian, ternyata di sini belum muncul ya. Sama, tinggal klik saja tarik kinerja dari portofolio. Nanti akan muncul di sini ya, di BKD ini ya. Oke, selanjutnya di pelaksanaan pengabdian. Oke, kalau pelaksanaan pengabdian ini datanya diambil dari pelaksanaan pengabdian di sini ya. Menunya pelaksanaan pengabdian, menunya di sini diambilnya ya. Ini kosong karena memang saya belum melaksanakan pengabdian yang memang memenuhi POBKD ya. Sebenarnya saya melaksanakan pengabdian, tapi ternyata memang kegiatan pengabdian tersebut tidak memenuhi POBKD ya, pedoman operasional BKD. Entah memang salah input atau apa, tapi tidak masalah. Di pelaksanaan pengabdian ini ada unsur lainnya ya. Di sini unsur lainnya adalah memberikan latihan, penyuluhan, penataran atau ceramah atau pendampingan pada masyarakat terjadwal atau terprogram. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai pembicara atau penceramah di kegiatan di masyarakat ya yang berhubungan dengan Tridharma itu bisa dijadikan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan saya ini ada satu kegiatan ceramah atau memberikan penyuluhan atau semacam pelatihan gitu ya atau workshop ya. Nah, ini judulnya pelatihan pengelolaan data keuangan menggunakan Zahir. Nah, ini bisa dijadikan sebagai unsur kegiatan pengabdian ya, tapi masuknya dalam pelaksanaan pengabdian pembicara. Nah, menunya di sini pelaksanaan pengabdian pembicara. Ya. Misalkan ada tambahan lagi Bapak Ibu tinggal diinputkan saja dulu di sini di pelaksanaan pengabdian pembicara, lalu nanti klik tarik kinerja di portofolio. Oke. Selanjutnya di sini ada lagi tugas-tugasnya di pengabdian, ini masuk ke beberapa kategori kegiatan. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal ilmiah ya, pengelola jurnal ilmiah ini editor ya, editor ini diinputnya dari penunjang pengelola jurnal. Di sini klik penunjang, ini ada penunjang lain ya, nanti ada pengelola jurnal nanti Bapak Ibu ya. Nah, dan biasanya ini agak sulit dalam hal pengelola jurnal, kadangkala nama jurnal tersebut tidak terdaftar di dalam sister, ini harus didaftarkan dulu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu unsur pengabdian ini di pembicara ini juga masih bisa dilaksanakan ya, ini bisa dilaksanakan. Dan di sini ada bukti pendukung, kalau bukti pendukungnya ada berarti tandanya biru ya. Tadi di penelitian di sini ada penelitian yang tidak ada bukti pendukungnya ini ya. Pelaksanaan penelitian publikasi karya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tinggal mengedit saja, mengedit nanti
bukti pendukungnya harus diupload ya di inputan tersebut ya. Oke, selanjutnya pelaksanaan penunjang. Pelaksanaan penunjang ini banyak sekali yang bisa Bapak inputkan, tapi biasanya pelaksanaan penunjang ini yang lebih mudahnya adalah kita sebagai panitia biasanya ya. Nah, ini menjadi panitia di perguruan tinggi. Ini masih kosong, coba kita tarik datanya. Apakah ada? Oke, penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Oh, ternyata memang ini ada ya. Saya sebagai panitia sidang skripsi, ini bisa diklaim di penunjang lain ya. Nah, ini beban tugasnya 0,75. Ini 0,75 otomatis dari sistem ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di sister ini nggak usah bingung untuk mengisi beban kerjanya berapa sih ya. Kalau dulu pakai manual itu pakai websitenya bkd.ledikti itu hitungnya ini harus manual ya. Beban tugasnya berapa sih, harus melihat PO BKD ini otomatis oleh sistem nilainya akan masuk ya. Oke, selanjutnya di sini menjadi anggota profesi ini juga sama. Coba kita tarik, ada nggak datanya? Nah, tidak ada ya. Berarti memang walaupun memang saya ikut anggota asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia, mungkin input yang saya input itu masa tugasnya sudah habis ya, sehingga tidak masuk ke dalam anggota BKD ini ya. Oke, selanjutnya penunjang lain ini berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Seperti saya ikuti seminar, workshop dan sebagainya ya, nah itu masuk ke dalam penunjang ya. Di sini ada beberapa penunjang dan bukti pendukungnya ada ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penunjang sebenarnya tidak terlalu banyak pun, yang penting ada lah gitu ya. Terus di sini ada tambahan lagi menu. Di sini tambahan menu kalau saya kebetulan lektor, sehingga menu yang tampil di sini adalah kewajiban khusus lektor ya. Kalau lektor kepala nanti munculnya ya kewajiban khusus lektor kepala gitu ya. Kalau guru besar juga sama. Kecuali mungkin asisten ahli ini tidak ada kewajiban khusus asisten ahli ya. Nah, di sini kewajiban lektor ini ada syarat minimumnya. Ya, kewajiban sebagai lektor ini berlaku selama 3 tahun ya. Dari pertama kali terbit, misalkan saya ini syaratnya ya, menulis buku ajar, syarat minimumnya 1. Saya misalkan tata kinerjanya ada 1 buku, nah itu berlakunya selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun tersebut Bapak Ibu tidak usah nulis buku lagi istilahnya ya. Jadi nanti setelah habis baru menulis buku lagi, atau dicicil dari sekarang menulis bukunya, nanti di tahun kedua, nah tahun ketiga itu sudah bisa diperpanjang lagi. Termasuk menulis publikasi ilmiah ya. Syaratnya 1, ini tidak terlalu banyak ya. Untuk syarat lektor, mungkin syarat lektor kepala ini agak berat, publikasi ilmiahnya misalkan di jurnal akreditasi atau jurnal internasional bahkan ya. Ini tergantung dari jabatan Bapak Ibu nanti di japungnya ya, akan munculnya seperti ini. Dan ini juga sama, ada di bawahnya ada bukti pendukungnya atau tidak ya. Terus di sini yang belum ada bukti pendukungnya kelihatan. Oke, selanjutnya kita lihat simpulan. Nah ya, kita lihat simpulan. Di sini kalau TM tidak memenuhi, kalau M memenuhi. Ya, di sini kita lihat satu persatu. Pelaksanaan pendidikannya SKS-nya 11 SKS, lebihnya berapa, statusnya memenuhi ya. Ini penelitian juga sama, poinnya seperti ini 8,75, statusnya memenuhi semuanya ya. Pelaksanaan pengabdian juga memenuhi, pelaksanaan penunjang juga memenuhi. Terus pelaksanaan pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS ya. Ini bagi Bapak Ibu yang tidak menjabat. Beda lagi kalau Bapak Ibu nanti di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu menjabat, misalkan nanti ada ketentuan lain, misalkan hanya mengisi apa gitu kalau nggak salah ya, itu di PO BKD sudah dijelaskan ya. Ada dosen yang menjabat, ada dosen yang tidak menjabat, itu beda perhitungannya ya. Tapi rentangnya sama, tetap minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, kebetulan ini total SKS-nya lebih ya, lebih dari 16 SKS, sehingga statusnya tidak memenuhi ya. Padahal ini kebalikannya, sehingga kalau saya rasa sih nanti ke depan mudah-mudahan ada aturan
Kalau kelebihan itu nggak masalah, kecuali kalau kurang ya, karena memang yang melaksanakan kegiatan Tridharma ini apabila lebih kinerjanya itu seharusnya ada apa apresiasi ya, apresiasi dari pemerintah, dari tempat kerja, bukan malah dianggap tidak memenuhi syarat gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti dievaluasi oleh pihak kementerian ya. Oke, selanjutnya ini karena tidak memenuhi ya, berarti harus ada beberapa poin yang dikosongkan ya. Harus ada beberapa poin yang memang harus dikosongkan. Coba kita mana sih yang bisa dikosongkan ya, atau dikurangi bebannya. Dan ini sebelum mengurangi beberapa beban yang terlalu berlebih, atau memang kinerja yang terlalu berlebih ya, kinerjanya ini terlalu banyak mungkin gitu ya, sehingga dianggapnya tidak memenuhi syarat ya. Padahal tadi kalau menurut saya dan juga banyak rekan-rekan yang lain beranggapan bahwa kalau kinerja lebih itu seharusnya nggak masalah, seharusnya memang itu diapresiasi oleh pemerintah dan juga oleh institusi ya, tapi ini malah dianggap tidak memenuhi ya. Oke, selanjutnya di sini ada kewajiban khusus lektor. Ini ada kalau misalkan kurang nanti ada tidak memenuhi ketentuannya. Oke, kita kira-kira mana yang akan kita kurangi? Saya lihat di sini yang banyak itu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian ya, ini terlalu banyak. Coba kita hapus ya. Di pelaksanaan pendidikan coba ya. Ya, pelaksanaan pendidikan ini mata kuliahnya mungkin terlalu banyak ya, atau mungkin dianggap SKS-nya banyak ya. Oke, kita coba hapus ya, beberapa yang akan dihapus. Saya hapus ini aja, misalkan mana ya, bentar ya. Ya, kreativitas inovasi misalkan saya hapus ya. Di sini klik hapus data. Oke. Coba kita lihat di simpulan. Nah, BKD-nya udah berkurang ya, jadi 8 SKS. Oke. Selanjutnya di penelitian. Pelaksanaan penelitian kita kurangi lagi. Nah, di sini ada yang jurnal yang jurnal tidak akreditasi nilainya 2,5 ya. Kalau yang akreditasi nilainya lumayan besar, 6,25 ya. Coba kita hapus saja ini ya, nilainya besar ya. Hapus data. Oke. Coba kita lihat simpulannya apakah masih melebihi. Nah, ternyata ini sudah memenuhi ya Bapak Ibu. Nah, ini terus pelaksanaan pendidikan ini sudah memenuhi juga ya. Oke, bagaimana ini khusus dosen ya, untuk dosen yang tidak menjabat, bagaimana kalau nanti ternyata memang dosen tersebut benar-benar menjabat, dan ini bagaimana komposisinya akan berubah ini ya. Walaupun memang sama rentang nilainya itu antara 15 sampai ya 12 sampai 16 SKS ya. Kita coba ubah di sini di pelaksanaan pendidikan. Di sini ada jabatan ya, bentar ya. Di bawah di sini. Nah, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Coba kita tarik datanya, ada enggak? Oke. Nah, ternyata memang tidak ada. Kalau ada Bapak Ibu berarti belum ada di menu ini ya. Kalau memang nggak bisa ditarik atau memang itu tidak memenuhi POBKD, kita coba lihat ya di pelaksanaan pendidikan di tugas tambahan. Oh, ini ya tugas tambahannya memang belum diinput. Nah, Bapak Ibu bisa menginputkan tugas tambahannya di sini, klik tambah saja. Di sini coba kategorinya ada berapa ya? Sebagai rektor kah, sebagai kepala dikti, atau wakil rektor ya, atau ketua senat. Di sini juga ada ketua sekolah tinggi ya, ada wakil ketua sekolah tinggi dan sebagainya. Ya, maka Bapak Ibu isi sesuai dengan tugas tambahan. Oke ya. Di sini jenis tugas tambahannya ada pilihan lagi ya. Di sini ada rektor, ada wakil rektor ya. Ada sekretaris PT, ada sekretaris prodi, ada keprodi ya. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan jabatan Bapak Ibu ya. Nah, perguruan tingginya mana di sini, berarti perguruan tinggi yang kita home base-nya di mana gitu ya.
Nah, unit kerjanya atau misalkan penugasannya di mana ini ya. Dan unit kerjanya di sini kita coba biasanya program studi sih, coba ya. Nah, ya memang. Nah, biasanya program studi ya. Misalkan di stesip ini ada program studinya mana dan sebagainya. Misalkan tadi kita inputnya adalah ketua prodi, intinya ketua prodinya di sini ketua prodi mana ya. Nanti tinggal di klik saja unit kerjanya. Jumlah jam diakui. Ini kalau nggak salah itu 8 jam ya kalau nggak salah ya. Silakan Bapak Ibu koreksi nanti di komentar ya untuk jumlah jam diakuinya berapa sih gitu ya. Nomor SK-nya kita coba buka nomor SK-nya. Silakan Bapak Ibu isi saja nomor SK-nya. TMT-nya silakan di input. Ada yang memang TMT-nya beda dengan tanggal ya. Ada juga yang memang berdasarkan surat tugas sudah mulai bisa langsung terhitung mulai tanggal tersebut ya. Oke, terhitung mulai tanggalnya. Nah, tanggal berakhir tugasnya ini kalau tidak ada informasi kapan berakhir tugasnya tidak usah diisi ya. Oke, tinggal kita upload filenya. Ya, upload filenya. Silakan Bapak Ibu tinggal pilih filenya di sini. Misalkan ya tadi di mana SK-nya, silakan diklik terus nanti di open saja. Oke, di sini setelah di-upload SK-nya baru diketik saja namanya, misalkan SK apa tuh? SK jabatan misalkan ya. Terus yang selanjutnya di sini juga sama SK jabatan. Di sini pilih jenisnya, di sini ada SK biasanya ya. Coba SK penugasan, nah ini bisa aja ya. SK penugasan. Di sini nggak ada yang sama persis ya. Ini SK penugasan saja hampir sama ya. Oke, selanjutnya di sini tautan dokumennya apabila memang dokumen tersebut disimpan di external link ya. Oke, kalau sudah tidak ada tinggal disimpan saja. Oke, kalau sudah disimpan kita kembali lagi ke layanan BKD. Di sini coba direkap kegiatan. Kita lihat di sininya di pelaksanaan pendidikannya. Nah, lalu di bawahnya tadi ada jabatan gitu ya. SK jabatan coba disinkronkan, tarik datanya, coba kita lihat ada enggak. Nah, ada ya. Ini beban tugasnya 4 ternyata ya. Oke, selanjutnya coba kita buka di rekapannya, di simpulannya. Nah, ini karena memang tadi pelaksanaan pendidikannya bertambah gitu ya. Jadi 12 SKS yang tadinya 8 SKS, otomatis beban kerja dosennya pun jadi 19 SKS yang seharusnya 16 SKS gitu ya. Sehingga ini tidak memenuhi ya unsurnya. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian itu minimal 9 SKS, sekarang 3 SKS. Berarti ini mengindikasikan bahwa yang memiliki jabatan di perguruan tingginya tidak terlalu dibebankan ya dalam hal mengajar dan publikasi ya. Itu ya, Bapak Ibu, kita sesuaikan lagi ya. Apabila nanti misalkan jabatannya mau dipakai, berarti Bapak Ibu ya harus mengurangi lagi bebannya. Beban mengajarkah, beban penunjangnya kah gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti disesuaikan saja ya dengan keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Oke, di sini karena lebih saya penunjangnya saja dihapus ya. Ini penunjangnya terlalu banyak. Pelaksanaan penunjangnya kita hapus ya di sini. Di sini penunjangnya panitianya udah masuk. Nah, ini ya yang terlalu banyak ya.
coba kita hapusnya yang ini tahun 2019, nah ini yang tahun 2018 ya, dihapus saja. Oke, yang lainnya pun 2019 ya, ini ya sudah kadaluarsa, tapi nggak tahu ini kenapa masih bisa masuk di diklaim ya, diklaim dalam BKD ini ya. Kita hapus aja semuanya ya, hapus. Oke, mana lagi tadi? Ini juga sama ya. Oke, coba kita lihat simpulannya. Nah, simpulannya pas ya, 16. Nah, ini berarti sudah memenuhi BKD ya, sudah memenuhi BKD dengan maksimal ya, maksimal 6 SKS. Dan ini juga ada yang memang sedikit berbeda tadi ya, kalau menduduki jabatan ini total kinerjanya minimal 3 SKS. Kalau tadi, kalau dosen biasa gitu yang tidak menjabat itu minimalnya 12 SKS. Ini kalau memang menjabat itu minimal 3 SKS pun sudah memenuhi unsur BKD ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin karena memang jabatan rektor misalkan itu yang memang pasti sangat sibuk ya, sehingga istilahnya ngajar satu mata kuliah pun nanti nggak melaksanakan penelitian atau nggak melaksanakan pengabdian itu ya dianggap memenuhi BKD ya. Mungkin nanti bedanya di sini di kewajiban khusus ya. Nanti misalkan biasanya kalau rektor kan jabatannya rektor kepala misalkan ya, atau guru besar, nanti kan itu masuknya ke kewajiban khusus nanti ya. Oke Bapak Ibu, di sini kalau sudah selesai tinggal disimpan saja. Ini nanti klik simpan secara permanen ya. Kalau belum yakin Bapak Ibu tidak usah disimpan dulu secara permanen. Oke, sampai saat ini silahkan nanti apabila ada yang belum jelas, boleh silahkan diklik atau diketik pada kolom komentar, dan nanti insya Allah saya akan membuat video tutorial lainnya yang untuk khusus menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Dan saya belum mau menyimpan dulu ini ya, simpan permanen dulu, karena memang saya akan mereview dulu nanti sekiranya apa yang memang terlihat terlalu banyak ya, dan seterusnya ya. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Jangan lupa nanti setelah selesai mengisi BKD ini, sampaikan kepada operator untuk segera mensinkronisasikannya. Oke, terima kasih. Salam sehat dari saya, semoga sukses selalu untuk kita semua ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik subscribe, jangan lupa like and share ya ke teman-teman yang insya Allah akan bermanfaat ya bagi kita semua ya. Ya, terima kasih.